Shalom dan selamat malam. Salam sehat bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama sehati dalam doa pada malam hari ini. Kita akan menaikkan pujian dan syukur kita, menaikkan doa kita, harapan, kerinduan kita di hadapan Tuhan. Dan tentunya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pelita, kekuatan, dan memberikan semangat serta sukacita untuk senantiasa menjalani kehidupan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian lewat kidung pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang telah dipilih dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-30. Injil Markus pasal 7 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-37. Ke-30. Mari kita berdoa, mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur, kami bersukacita oleh karena kasih penyertaan-Mu yang senantiasa boleh kami alami dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah keletihan kami, oleh karena kesibukan, aktivitas kami sehari ini, kembali kami datang sehati dalam doa pada malam hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, Engkau menyertai kami semua. Mari Engkau berbicara bagi kami, pribadi lepas pribadi, untuk kehidupan kami, bahkan keluarga kami. Kiranya kebenaran firman-Mu memperlengkapi kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami, dan berfirmanlah, kami telah sedia untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Shalom, pembacaan pada malam hari ini terambil dari Markus 7 ayat 24 sampai 30. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga memakan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, iman yang bertahan adalah tema renungan kita pada malam hari ini. Saudara-saudaraku, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Tentu kita menyadari itu. Kita akan berusaha, kita akan berjuang untuk hal yang terbaik untuk kehidupan kita. Mungkin tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang-orang sekeliling kita, orang sekitar kita. Kita akan mengusahakan yang terbaik. Seorang ibu yang akan melahirkan akan berusaha untuk mempersiapkan segala hal sehubungan dengan proses persalinan yang akan ia lalui. Mungkin ada hal-hal yang membuat dia letih, namun demi sang buah hati, ia akan mengusahakan yang terbaik. Malam ini, firman Tuhan memberikan kesaksian yang luar biasa bagi kita tentang perjuangan seorang ibu, seorang perempuan Sirofenisia yang berjuang agar anaknya dapat dipulihkan, disembuhkan dari masalah, dari pergumulan, dari sakit yang begitu lama ia alami dalam kehidupannya. Ibu ini sangat-sangat bergumul. Dan ketika ia mendengar bahwa Yesus datang masuk ke dalam kota daerah Tirus, ya, walaupun saat itu ia berusaha untuk orang lain tidak tahu ia berada di daerah itu, namun bacaan kita malam ini memberikan kesaksian bahwa ada seorang perempuan yang tahu bahwa Yesus ada dalam rumah itu. Ia datang kepada Yesus, ia menjumpai Yesus, ia menyampaikan dan memohon kepada Yesus agar anaknya dapat disembuhkan. Perempuan Sirofenisia ini meyakini bahwa Yesus dapat memulihkan anaknya yang lagi sakit. Namun saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada dialog yang begitu menarik kita dapatkan dalam bacaan kita tadi. Ketika ibu ini meminta Yesus menyembuhkan anaknya, apa kata Yesus? Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Apa tujuan Yesus yang paling utama
adalah dia fokus kepada orang-orang Yahudi, orang-orang sebangsanya. Dan yang kedua, ungkapan kata anjing. Saudara-saudara, bagaimana kita mendengar kata ini? Tentu kita sangat tersinggung mungkin ketika kata atau pernyataan ini dialamatkan kepada kita. Namun apa yang dilakukan oleh ibu ini? Ia menyikapi statement Yesus itu dengan hal yang justru membuat Yesus terkejut dan heran. Ya Tuhan, memang roti itu untuk anak-anak, tetapi anjing mendapatkan remah-remah yang jatuh, yang dijatuhkan oleh anak-anak itu. Itu bagian yang kami dapatkan. Artinya perempuan Sirofenisia ini mengimani bahwa meskipun roti itu adalah bagian atau bukan bagiannya, tapi ia meyakini ada sesuatu yang bisa jatuh di atas meja dan itulah yang menjadi bagiannya. Ia tidak sakit hati, ia tidak tersinggung dengan apa yang dikatakan Yesus kepada dia. Kenapa? Satu hal yang ia perjuangkan, yang terpenting, anaknya dapat sembuh, anaknya dapat dipulihkan. Imannya sungguh luar biasa dalam merespon apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Kesan apa yang didapatkan Yesus dalam dialog ini? Ia terheran. Iman ibu ini, iman perempuan ini begitu luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang kita perjuangkan dalam kehidupan ini? Tentu kita mendambakan yang terbaik. Bagaimana kita mengimani itu dalam kehidupan kita? Bahwa kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Namun terkadang iman kita diuji. Bagaimana respon dan bagaimana kita menyikapi akan keadaan-keadaan yang ada di sekeliling kita. Ketika mungkin banyak orang mencibir kita, ketika mungkin orang banyak meremehkan kita, dan mungkin mau mengatakan bahwa kita adalah orang yang lemah. Tapi kita bisa belajar dari sikap dan tindakan ibu atau perempuan Sirofenisia tadi. Ia mau bertahan dalam imannya dan meyakini bahwa meskipun hanya remah-remah yang ia dapatkan, itu sudah cukup untuk dapat memulihkan, untuk dapat menyembuhkan. Meskipun hanya sedikit sentuhan, tapi kalau itu sentuhan dari Tuhan, ia meyakini anaknya pasti dapat disembuhkan. Ya, tidak perlu iman yang spektakuler. Sebab bukankah Yesus pernah mengatakan bahwa iman sebesar biji sesawi sudah cukup untuk dapat memindahkan gunung. Gunung persoalan kita, gunung kelemahan kita, atau hal yang kita perjuangkan dalam kehidupan ini akan tercapai karena kita meyakini bahwa dengan iman yang sungguh di dalam Tuhan, kita akan mendapati sesuatu yang mengubah, membaharui, menguatkan, dan memberikan semangat bagi kita. Kita akan mendapatkan bahwa apa yang kita rindukan dalam kehidupan ini, Tuhan nyatakan yang terbaik bagi kita. Karena itu kata Yesus kepada perempuan tadi, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ia pulang dan ia mendapati bahwa setan itu sudah keluar dari anaknya. Kita tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan ketika kita tetap menaruh iman kita, kita tetap bertahan
dalam situasi dan keadaan yang mungkin saat ini membuat kita sedang berjuang untuk yang terbaik. Apapun itu, sejauh yang Tuhan perkenankan, maka kita akan melihat bahwa iman kita adalah iman yang berbuah. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 413 bait pertama dan kedua. Tuhan pimpin anakmu. Mari kita satu di dalam doa syukur. Malam ini kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah yang maha baik, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk malam ini, untuk boleh membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Boleh sehati di dalam doa, bersama-sama dengan kehidupan keluarga kami, bahkan dengan saudara-saudara kami dari berbagai tempat yang juga ikut bersama-sama bersekutu melalui program Sehati dalam Doa. Terima kasih firman-Mu memberikan kekuatan dan tuntunan serta pengharapan bagi kami untuk tetap bertahan di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan pemeliharaannya bagi kami. Berkati kami pada malam hari ini Tuhan. Dalam waktu istirahat tidur malam kami, lindungi dan peliharakan kami semua. Angkat segala kelemahan dan keletihan-keletihan yang kami alami sepanjang hari ini, agar kiranya kami boleh bangun besok pagi dengan semangat yang baru. Berkati kehidupan kami, baik pribadi lepas pribadi dan dalam kehidupan rumah tangga kami. Anugerahkan sukacita, damai sejahtera Tuhan, berkat-berkat Tuhan untuk hidup dan kehidupan kami. Istimewa di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi saat ini tentang COVID-19 Tuhan, tolong kami, kuatkan kami, peliharakan kami Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam masa-masa pemulihan, bahkan beberapa anggota jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh, bahkan di rumah sakit. Tuhan, kami mohon lawatan kasih Tuhan. Kami yakin memberikan pengharapan, semangat, bahkan pemulihan bagi mereka dalam ketidakberdayaan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami terus berdoa untuk pemerintah kami, untuk para tenaga medis, untuk para relawan, bahkan masyarakat Indonesia. Kami menyaksikan, kami mendengar tentang semakin meningkatnya penyebaran COVID ini ya Tuhan. Begitu banyak saudara-saudara kami yang menjadi korban, terpapar, bahkan terbaring di rumah sakit, bahkan yang meninggal. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, mohon pemulihan, mohon kekuatan dan penghiburan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sehati dalam doa pada malam hari ini. Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Terima kasih untuk kebersamaan kita malam ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati kita dalam kehidupan kita masing-masing bersama dengan keluarga. Tuhan dimuliakan. Boing melo solanasang. Salamat.